Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Astagfirullahaladzim. Ini sampai ada statement kayak gini tuh mau ngapain dia ya? Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhir zaman ini memang orang-orang udah pada error ya. Di Indonesia muncul orang-orang yang mengatakan Al-Quran perkataan Nabi. Di Malaysia muncul orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan. Subhanallah, ya Allah, ini mengerikan sekali sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya malas sih mau berbicara tentang Pablo Benu karena saya anggap gak penting juga tuh orang ya. Apalagi ketika dia meninggi-ninggikan Al Zaitun, memuji-muji Al Zaitun, di sana megah, di sana besar, banyak pabriknya. Terserahlah kalau urusan seperti itu. Tapi ternyata Pablo Benu ini juga pelan-pelan menyebarkan ajaran-ajaran menyimpang yang ada di Al Zaitun. Inilah yang membuat kami harus berbicara. Bukan karena sosok Pablo Benunya ya. Sekali lagi saya tekankan, pribadi Pablo Benu ya nggak penting juga buat saya. Tapi kemudian jikalau dia berbicara tentang agama Islam, siapapun yang berbicara tentang agama Islam lalu itu menyimpang, wajib untuk kita counter, wajib untuk kita menanggapinya agar penyimpangan ini tidak semakin tersebar luas. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya, coba kita simak nih videonya Pablo Benu yang kurang ajar ya. Di sini dia mengatakan bahwa coba sekarang dibalik, orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran perkataan Allah, itulah penistaan agama. Astagfirullahalazim. Berapa banyak ulama yang dituduh sebagai penistaan agama atas ucapannya dia itu ya. Coba kita simak videonya ya. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Astagfirullahaladzim. Ini sampai ada statement kayak gini tuh mau ngapain dia ya? Astagfirullah. Ini bikin hati kita mendidih ya, bikin hati kita tuh marah ya. Seandainya tidak ada hukum di negara kita, apa yang terjadi terhadap orang ini? Kita lanjutkan lagi ya. Kita punya bisa membuat satu bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah, tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak, kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. La ilaha illallah. Dangkal sekali cara berpikirnya ya. Tidak semua yang berucap itu lantas punya mulut. Semuanya akan bersaksi nantinya di hadapan Allah. Tangan kita, semuanya. Lantas apakah semuanya itu punya mulut? Tidak semuanya punya mulut, Pablo. Islam itu bukan agama asumsi. Islam itu adalah agama yang dituntunkan melalui dalil-dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Kalau setiap orang diperbolehkan berasumsi, membuat-buat ajaran di dalam agama Islam, membuat akidah-akidah baru di dalam agama Islam sesuai asumsinya sendiri-sendiri, rusak agama kita. Seperti yang dilakukan Pablo saat ini. Kita lanjutkan lagi videonya. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Siapa yang meletakkan sifat kemanusiaan kepada Allah? Ya Allah, sekali lagi tidak semua yang bersuara, yang berbicara itu lantas punya mulut. Rada-rada error juga nih orang ya. Kita simak lagi ya. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic iqamah paham lah gitu. Bukan orang yang jago-jago agama banget ya. Ngapain ngomong agama kalau udah ngaku dirinya bukan orang yang ahli agama? Ya setidaknya mengutip fatwa dari ulama ini, fatwa dari ulama itu, mengutip dalil Al-Quran, mengutip dalil hadis, lalu berdasarkan tafsir ulama-ulama terdahulu. Lah harusnya begitu. Anda yang ngakunya udah nggak tahu agama, ngomong agama kan tambah ngawur jadinya, tambah oon ya. Ya. Nah sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang
menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul. Kita udah tahu lah itu. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Asumsi ini. Ya sudah lagi. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan lu sesat. Ya, dia ini bukan berbicara berdasarkan dalil, tidak berbicara berdasarkan fatwa ulama. Bahkan fatwa ulama aja dia nggak ngambil itu. Ulama siapa yang diambil fatwanya? Dia berbicara seperti ini. Dia hanya berbicara berdasarkan logikanya saja, asumsinya saja. Bayangin teman-teman, kalau setiap generasi, setiap orang diperbolehkan berasumsi agama, membuat akidah-akidah baru di dalam agama Islam, rusak agama Islam. Sebenarnya tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu karangannya Rasulullah, Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi, itu sudah terjadi sejak di zaman Rasulullah. Yang menuduh adalah orang-orang kafir Yahudi di zaman itu. Hingga akhirnya turunlah surah Al-Haqqah ayat 40-43 mempertegas bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-40-nya berbunyi seperti ini: Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jelas sekali ini ayatnya. Lalu dipertegas lagi ke ayat 41-nya. Wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kamu yang beriman kepadanya. Dipertegas lagi ayat ke-42-nya. Wala biqauli kahin, dan bukan perkataan tukang tenun. Jadi dipertegas di sini, Al-Quran itu bukan perkataan kahin, bukan perkataan tukang tenun. Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Ayat ke-43-nya ini lebih mempertegas lagi. Tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ada dalil Al-Quran lagi yang lebih jelas mempertegas bahwa Al-Quran bukanlah semata-mata keinginannya Rasulullah, semata-mata pemikirannya Rasulullah, melainkan Al-Quran itu adalah wahyu. Ini dalam surah An-Najm ayat ke-3 ini ya. Ayat ke-3 sampai ayat ke-4. Ayatnya berbunyi begini: wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Jelas bukan keinginannya Rasulullah, tapi itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi memang sejak zaman dahulu memang sudah ada tudingan-tudingan bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi, karangannya Nabi. Itu muncul dari orang-orang kafir Yahudi pada zaman dahulu. Sehingga memang sejak dulu di dalam Al-Quran itu sudah banyak bantahan-bantahan terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Nabi ataupun karangannya Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat tantangan terbuka kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran karangan Nabi, Al-Quran produknya manusia. Allah memberikan tantangan terbuka kepada orang-orang seperti itu. Dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Bayangin tuh, jin dan manusia sekalipun berkumpul untuk menandingi Al-Quran, gak ada yang bisa. Kalau sudah sedemikian rupa Allah mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah dari Allah makna dan ayatnya, lalu kita tetap tidak beriman demikian, dengan cara apa lagi harus diingatkan? Tampaknya memang kita ini dalam keadaan situasi darurat penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah tersebar di mana-mana, muncul di mana-mana. Jikalau di Indonesia kita sedang menghadapi orang-orang yang menyebarkan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah, secara tidak langsung mereka menyebarkan akidah bahwa Al-Quran adalah produk manusia. Nah, di Malaysia teman-teman ada juga aliran sesat yang menyebarkan akidah bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Banyak sekali yang memberi kesaksian semacam ini di Malaysia. Allah itu adalah nama semata-mata, dan yang menjawab jawatan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah Tuhan. Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah. Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhir zaman ini memang orang-orang udah pada error ya. Di Indonesia muncul orang-orang yang mengatakan Al-Quran perkataan Nabi. Di Malaysia muncul orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Subhanallah, ya Allah, ini mengerikan sekali sebenarnya ya, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita nantinya seperti apa. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan ikut dalam aliran-aliran menyimpang itu. Saling mengingatkanlah satu sama lain, gunakan apapun yang bisa kita gunakan untuk mensyiarkan agama Islam. Saya punya channel YouTube, saya gunakan channel YouTube saya. Mungkin teman-teman ada yang pejabat, ada yang bos ya, gunakan jabatan Anda, gunakan profesi Anda sebagai bos perusahaan untuk menyebarkan syiar agama Islam. Mereka konsisten menyebarkan kesesatan, maka kita juga harus konsisten menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam yang benar. Kita ketemu lagi di video berikutnya insya Allah ya. Subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.